Dengan hormat kami persilakan kepada Mas Jarod memberikan arahan terkait dengan bulan Bung Karno dan juga tadi terkait dengan persiapan-persiapan Raperda yang akan kita laksanakan di Sumatera Utara. Kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Mas Tartok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, merdeka. 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 Rekan-rekan tiga pilar partai, bersama-sama dengan seluruh sayap dan badan partai, saya dari tadi juga mengecek Mas Tartok tentang siapa saja pesertanya, kemudian apakah tertib atau tidak. Satu hal yang perlu saya sampaikan, sudah ada sedikit progres ini Mas Tartok. Yang hadir ini rapat partai resmi. Rapat DPD partai diperluas. Yang ke-93. Ya. Maka karena rapat partai, ya pakaiannya harus pakai pakaian partai. Kita adalah petugas partai. Kemudian kalau rapat partai seperti ini, saya cek satu-satu, tolong jangan sampai ada video yang dimatikan. Semuanya harus on, ya, sehingga kita bisa melihat satu sama lain. Akan kelihatan. Kalau tidak sanggup, ya nggak usah ikut rapat. Ya, artinya ya sudah, berarti memang dia masih belum bisa memahami sebagai seorang petugas partai yang menekankan pada disiplin partai. Ibu Ketua Umum berulang kali menyampaikan, ya, posisi kita sebagai petugas partai yang harus, ya, sekali lagi harus menjalankan perintah-perintah partai, instruksi-instruksi partai, program-program partai. Ya. Tapi ini sudah lumayan daripada yang sebelum-sebelumnya, karena ada yang pakai kaos, ya, meskipun kerah, ya, ada yang dulu itu rapat masih di kafe, di warung kopi. Nah, ini sudah bagus, ya, sudah mulai bagus lah. Ya, alhamdulillah. Dan tadi saya mengikuti rapat DPP partai yang diperluas, yang melibatkan 3 pilar partai dalam rangka peresmian 25 kantor partai, baik di tingkat DPD, DPC, sampai dengan PAC. Syukur alhamdulillah, untuk Sumut ada satu yang diresmikan, yaitu DPC Kabupaten Tapanuli Utara. Berikan aplaus untuk Tapanuli Utara, sudah punya kantor sendiri. Nah, yang lain, tadi saya oleh Mas Tartok, akan diresmikan pada gelombang yang keempat. Tadi baru gelombang ketiga. Ada beberapa kantor partai yang sudah peletakan batu pertama. Nanti kita kebut. Kita kebut bergotong royong. Ya. Ada beberapa yang sudah siap sebetulnya diikutkan pada gelombang keempat. Misalkan kemarin saya ke kantor DPC Serdang Bedage. Ya, sudah siap, tinggal dipores sedikit, begitu bisa dilakukan peresmiannya. Kemudian kantor-kantor PAC juga harus kita bikin. Kantor itu sebagai pusat pergerakan partai, sebagai rumah kader partai dan rumahnya rakyat, sebagai tempat kita untuk melakukan rapat-rapat kepartean. Sehingga ada denyut kehidupan, ada aktivitas di kantor partai. Dan kantor partai harus diatasnamakan atas nama partai, bukan atas nama orang per orang. Di Sumut masih ada atas nama orang per orang.
Dan nanti akan kita usahakan untuk dibalik nama atas nama asetnya partai. Sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Ya. Jadi ini masih banyak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bulan Bung Karno. Tadi disampaikan kegiatan bulan Bung Karno kita fokuskan ke desa. Ya, makanya tadi saya oleh Mas Sarto, semua anggota fraksi, ini perintah Ibu Ketua Umum juga, harus turun ke desa. Ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bulan Bung Karno. Makanya temanya tadi disempurnakan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Bergotong royong untuk rakyat. Sekali lagi, untuk rakyat. Makanya rakyatnya di mana? Rakyatnya ada di desa. Jadi kita akan fokus gerakan di desa. Tadi sampaikan anggota fraksi sudah ada yang memilih. Sekali lagi Mas Sarto bukan di kecamatan. Saya minta di desa. Di desa. Kalau anggota fraksi pasti harus punya desa binaan. Kalau bisa kegiatan di 2-3 desa untuk anggota fraksi, ini bagus. Ya. Jadi tidak hanya 1. Ya, tanggal 1 Juli. Kan bisa. Ya. 1 dihadiri oleh anggota fraksi, yang desa sebelahnya atau agak jauh oleh teman-teman sekretariat fraksi bersama-sama dengan ranting dan PAC setempat. Ya, jadi minimal 1 kegiatan. Apa bentuk kegiatannya? Bisa dilakukan upacara. Bisa dilakukan kerja bakti atau gotong royong untuk misalnya merenovasi atau membedah rumah kumuh. Misalnya. Ya. Bisa juga yang lain. Misalnya acara selamatan budaya dalam bentuk sarasehan dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. 1 Juni ada aktivitas. Upacara, habis upacara kita juga ada kegiatan. Jadi di 1 Juni. Ya, 1 Juni. Sampai dengan tanggal 31 Juni. Semua kegiatan itu harus diinventarisir dengan baik. Termasuk siapa pesertanya, kalau itu diunggah di live streaming atau di YouTube, berapa yang nonton. Ya. Didata semuanya, dilaporkan pada kita. Sesuai dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Tarto tentang pedoman pelaksanaan bulan Bung Karno yang disusun oleh DPP Partai. Dengan 3 klaster. Klaster berdaulat dalam bidang politik, tadi ada, tolong diterjemahkan. Klaster berdikari dalam bidang ekonomi, itu ada. Klaster berkepribadian dalam bidang budaya. Saya kasih contoh. Misalnya klaster berdikari dalam bidang ekonomi. Di desa itu pasti ada potensi-potensi kuliner. Kenapa tidak kita berdayakan? Bikin festival kuliner, ya, makanan khas di desa itu. Misalnya dengan bahan materi, ya, bahan-bahan pendamping beras. Bisa melalui ketela pohon, ya, singkong, sukun, umbi-umbian, dan sebagainya. Misalnya, libatkan para tokoh-tokoh masyarakat di sana. Dengan cara seperti itu, maka secara tidak langsung, gitu ya, kita akan membangkitkan lagi gairah bahwa kita ini kaya loh. Banyak loh potensi-potensi yang kita miliki. Itu di daerah-daerah pedesaan. Di daerah-daerah pantai itu banyak sekali ya potensi ikan misalkan. Kita budayakan ya, kita gemar makan ikan. Supaya anak kecil-kecil itu tidak terbiasa makan mie instan. Itu nggak sehat. Ibu Ketua Umum juga sudah sampaikan
Ya jangan sampai di Indonesia Merdeka itu ada banyak kasus stunting, kurang gizi, anemia. Di dalam bulan Bung Karno ini, saudara-saudara sekalian, itu harus turun ke desa untuk mendata apakah masih ada anak-anak yang kena stunting misalnya. Kalau ada, apa upaya kita untuk bisa membantu mereka? Apakah ada persoalan-persoalan di sana yang menyangkut misalkan rumahnya kayak kandang kambing? Ya, apa yang kita perbuat di sana? Inilah bergotong royong untuk rakyat. Ini kegiatan-kegiatan misalkan tadi yang pertama, berdaulat dalam bidang politik. Supaya mereka punya kedaulatan. Ini segera contoh. Tolong ini diterjemahkan oleh DPC, fraksi, badan, dan saya partai, serta kepala daerah kita. Kita turun ke desa selama 1 bulan. Festival-festival budaya kita galangkan, kita gerakan, kita tumbuhkan. Sehingga ya jangan sampai ada budaya-budaya lokal kita yang hilang, yang tidak diurusin, sehingga kita lebih bangga kepada budaya-budaya asing. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kemudian, Mas Tato, saya revisi, Hari Lingkungan Hidup itu tanggal 5 Juni, bukan 6 Juni. 5 Juni itu Hari Lingkungan Hidup. Gerakkan semua kegiatan misalkan untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Penanaman pohon, membersihkan sungai, ya, misalkan itu. Kemudian menanam lahan-lahan tidur, memanfaatkan lahan-lahan tidur, gitu ya. Itu Hari Lingkungan Hidup. Tanggal 6 itu hari lahir Bung Karno. Adakan kegiatan. Bisa gunakan selamatan, bisa seminar, bisa adakan sarasehan, baik secara offline maupun secara online. Ini lakukan terus-menerus dengan kelompok sasaran, itu ambil tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, ya, mahasiswa, tokoh agama, budayawan, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, saya minta itu diinventarisir, dan yang bertanggung jawab adalah kalau di level DPC, ketua DPC. Untuk menginventarisir kegiatan-kegiatan di wilayahnya. Ya, di tempatnya masing-masing. Sudah sekalian, tadi saya cerita aja, setelah rapat dengan DPP Partai, saya rapat dengan anak-anak muda di Jakarta. Para netizen, para influencer, ya yang betul-betul merah putih, ya. Kemudian ya saya tantang tentang masalah ini. Supaya ini juga dilibatkan semua kalangan. Sehingga 1 Juni bulan Bung Karno, ya, membumikan Pancasila itu dilakukan oleh seluruh segmen lapisan masyarakat. Saya izin, Mas Tato, meskipun dapil saya di Sumatera Utara, karena 1 Juni saya berada di Jakarta, saya bilang sama mereka semua, bisa nggak kita bikin acara? Oh, bisa. Mereka menawarkan, saya akan melakukan upacara peringatan dengan pengamen-pengamen jalanan. Ya, takbulin di Gelora Bung Karno, misalnya begitu. Dia main musik, kan gitu kan? Lagunya sudah kita tentukan. Di Sumatera Utara juga bisa. Lagu yang harus lagi dibangkitkan lagi, tadi sudah diputar di DPP, itu lagunya Liberty Manik. Ya, tentu kalian kalau nggak tahu Liberty Manik, orang Sumut ya sudah keterlaluan. Liberty Manik ini pencipta lagu Desaku yang Permai. Ya, patungnya ada di Dairi, ya. Itu pasti tahu itu teman-teman itu, ya. Nah, ini menarik. Kita bisa mengajar anak-anak kita untuk menyanyikan
lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Ditanamkanlah itu ya dengan baik. Ini melalui lagu. Ya, desaku yang ku cinta, pujaan hatiku. Ya kan gitu ya. Gitu ya lagunya ya. Betul. Tempat ayah dan bunda dan handetolanku. Ya. Begitu ya. Terus apa lagi? Terusnya apa? Tak mudah ku lupakan, tak mudah berakhir, selalu ku rindukan bermain. Masih ingat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah kan begitu. Ini lagu yang menyentuh. Dan yang menciptakan itu adalah pahlawan nasional namanya Liberty Manik. Oke? Oke. Satu lagu lagi. Itu. Di desa aja kita sambil bermain-main, nggak usah nanti Pancasila kamu terangkan sampai ototnya sampai segede-gede begini gitu ya, mereka nggak paham tuh. Ya. Melalui hal-hal yang sifatnya mudah dicerna, diingat, dan bisa mereka laksanakan. Misalnya lagu Garuda Pancasila. Nah, siapa pengarangnya? Liberty Manik lagi. Garuda Pancasila. Kan gitu ya? Aku adalah pendukung patriot proklamasi. Sedia berkorban Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, pribadi ayo maju, ayo maju. Setelah itu kalian bisa mengupas Pancasila itu dasar negara. Pancasila itu kepribadian kita kepada anak-anak dan pada anak-anak desa, anak SMA. Bisa begitu. Gampang kan? Semuanya bisa lah. Diingatkan lagi. Itu karangan Liberty Manik. Ambil lagi satu lagi. Ya, ini ngingetin aja kalian melalui lagu paling gampang aja ya. Karangan Cornel Simanjuntak. Batak lagi nih. Ya. Berapa tak lagi? Lagu apa? Maju tak gentar. Nah, maju tak gentar. Bela yang benar. Nah, itu. Nah, kemudian diulang. Karangan siapa ini? Cornel Simanjuntak. Nah, gampang kan? Nah, inilah sebetulnya menanamkan nilai-nilai ini ya secara halus kepada anak-anak kita sudah mulai banyak dilupakan. Contoh kasus ini ya. Sehingga ketika acara 1 Juni itu bisa diisi dengan menyanyikan lagu-lagu itu. Tetapi setelah menyanyikan ada ulasannya. Siapa yang mengulas? Ya kalianlah. Kan gitu kan? Kau maknailah. Kemudian bagaimana melaksanakan itu? Nah, ini yang ditanamkan ya kepada anak-anak kita. Tidak peduli. Kalau kita nyanyi seperti itu, anak SMA, mahasiswa, orang tua, itu pasti dia akan ikut nyanyi. Percaya saya. Ya, karena gampang. Ya. Kemudian satu nusa, satu bangsa. Nah, ini hal-hal yang menggugah. Ya. Suaranya ada yang fals, lalu enggak masalah. Mau bukan paduan suara, ya, rakyat kecil, ya, rakyat desa. Contoh kasus ini paling gampang. Jadi nggak usah kemudian sekarang ini dengan tidak harus ya, bukan nggak usah, tidak harus dengan hal-hal yang sangat serius. Nah, ini betul-betul masuklah. Karena kita sekarang menghadapi apa yang disebut dengan perang ideologi.
Ya, maka ini kita tanamkan ini mereka semua. Nah, kalau misalkan bagus gitu ya, wah sudah pating cerewet gitu kan, tapi rapi bagus, kamu unggah di YouTube. Kamu unggah di You punya Instagram. Di You punya Facebook. Paling gampang. Ini pasti ada yang suka main TikTok. Nah, main TikTok juga diisi dengan ya nilai-nilai Pancasila. Contoh misalkan ya pertanyaan-pertanyaan ya siapa penggali Pancasila? Wah, misalnya begitu ya. Ya toh sebutkan sila pertama. Oh, misalnya begitu ya. Hal seperti yang gampang-gampang saja. Nah, ini Anda bisa mainkan. Tapi akan lebih baik lagi kalau kau bisa menggandeng sebanyak-banyaknya orang. Anak muda, anak SMA, mahasiswa. Kan partai kita terbuka. Kalau bisa kan kita menjangkau sampai ke anak-anak, sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Inilah yang bisa juga dilakukan oleh komunitas juang. Rebdem bisa lakukan, TMP bisa lakukan, BMI bisa lakukan dengan komunitas masing-masing. Dengan cara seperti itu kita menanamkan Pancasila dan kita memasukkan dia ingat dengan PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan ada di hatinya rakyat. Kita bisa memenangkan hati rakyat dan 2024 insya Allah kita akan bisa memenangkan pemilu di Sumatera Utara. Kan begitu. Tapi harus giat. Tadi Ibu Utama sampaikan itu. Harus rajin. Rajin turun. Ya. Oke ya, jadi saya tidak akan merinci kegiatan satu persatu, tapi saya akan memberikan gambaran saja. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan pada saat bulan Bung Karno. Tapi ingat, fokusnya ke masyarakat Indonesia. Mengajak mereka ya, untuk terlibat dan betul-betul memaknai bahwa bulan Juni itu adalah bulan Bung Karno. Bulan Juni itu kita tanamkan nilai-nilai Pancasila yang terus nanti kita lakukan pada Juli dan seterusnya dan seterusnya. Tadi sampaikan oleh Mas Tato, lomba vlog, lomba TikTok. Nah, ini juga harus seperti ini. Kita sudah memasuki revolusi digital. Opini orang, opini publik, pendapat publik ini, ya, mindsetnya itu lebih banyak sekarang ini dibentuk oleh sosial media. Iya apa enggak? Gaya hidupnya, pola pikirnya dan sebagainya. Sosial media. Bukan media massa mainstream. Contoh sekarang, tulisan di Kompas bagus-bagus sekali. Tapi apakah itu bisa menjadi opini publik sampai dengan tingkat rakyat kecil? No. Ya. Tidak. Tapi dengan revolusi digital kita bisa manfaatkan ya sosial media ini dengan menanamkan Pancasila. Misalnya ibu-ibu, ya kita TikTok aja dengan ibu-ibu, kita tunjukin ini apa Bu, jahe, ya kan misalnya ini apa, kencur, ini apa, bawang merah, ini bawang putih, ini kunci, gitu ya. Nah ini bisanya untuk apa? Nah inilah misalkan lomba TikTok dengan misalnya resep masakan mustika rasa, bisa digunakan untuk apa? Anak-anak SMA, tanya aja. Dikasih aja itu biji-bijian itu, ya bisa nggak dia bisa membedakan mana kencur, mana apa namanya laos, mana jahe, mana kunci. Kalau kamu sama aku pasti hafal karena saya bisa masak, saya ngerti, gitu ya. Ini kunci, ini laos, ini anak-anak belum tentu tahu loh. Dibikin seperti itu untuk mencintai bahwa kita ini kaya. Setelah itu dijelaskan bahwa ini bisa diolah menjadi makanan yang sehat. Inilah makanan, masakan
yang dikembangkan oleh nenek kita, kuliner. BPK bisa masuk di situ. Nah, seperti ini loh. Nah, tolong saudara sekalian ya, kalian yang bisa kreatif untuk menanamkan ini. Contoh lagi, ini yang kalau ada misalnya ya, orang desa yang menyampaikan pada kita, ya, Pak, tetangga saya itu ya tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya. Terus Anda peduli membantu mereka, mencarikan sekolah, ya, membantu mereka. Itu Pancasila tidak? Itu Pancasila. Pak, ada tetangga kita ya yang hamil gitu ya, tetapi ya sekali kelihatannya dia ada masalah. Anda kemudian datangi membawa ke puskesmas, membawa ke bidan untuk diperiksa kehamilannya. Itu nilai Pancasila tidak? Nilai Pancasila. Di depan rumah kita itu ada saluran air, drainase gitu ya, itu penuh dengan sampah. Kemudian ada kalian kemudian bergotong royong ngomong dengan tetangga sebelah, mari kita gotong royong untuk membersihkan sampah ya di saluran air supaya nggak banjir. Itu Pancasila tidak? Itu Pancasila. Itu loh. Nilai-nilai kebaikan dari Pancasila itu harus ditanamkan kepada masyarakat kita, terutama yang ada di desa. Contoh-contoh seperti ini yang perlu saya sampaikan. Ini dilakukan secara serentak dan direkam. Kita ini kan seringkali tidak mau mendokumentasi itu. Dokumentasi. Sampaikan semuanya kepada DPC dan kepada DPD. Nanti kita bikin laporan kepada DPP partai. Nanti akan bisa kita lihat seluruh Indonesia kegiatan selama bulan Bung Karno ini macam-macam bervariasi. Oke? Ini untuk menerjemahkan tadi yang disampaikan oleh Mas Tarto ya sebagai pedoman kita melakukan bulan Bung Karno. Tadi loh klasternya, kelompok sasarannya kan gitu ya. Jadi tolong itu diterjemahkan. Fraksi juga menerjemahkan. Kami akan evaluasi. Ingat tuh ya, Mas Tarto, ketua-ketua fraksi tolong dievaluasi. Siapa anggota fraksi yang tidak mau turun? Ya, kita evaluasi aja. Ya, berikan kita selama bulan Bung Karno. Nggak mau turun ke desa. Jangan mau enaknya saja. Kalau kunjungan kerja ke Jakarta, ke Bali, rajin sekali. Ya, ke Jogja, ke Surabaya, kan gitu ya. Tapi turun ke desa, malesnya setengah mati. Nah, ya, ketua DPC ya, hati-hati. Ketua DPR, ya, hati-hati kita catat. Nah, kalau seperti itu dia ada jabatan apa? Rorot. Langsung sudah, nggak usah sudah. Ya percuma aja. Nah, ya, fair. Fair, anggota fraksi. Yang punya kepala daerah akan lebih mudah untuk mensinergikan program-program itu. Karena bisa dilakukan secara massal. Ya, di setiap desa. Yang punya kepala daerah. Yang nggak punya kepala daerah, jangan berkecil hati, kita juga bisa melakukan. Langsung kita anggota dewan toh bisa mengajak SKPD, OPD untuk hal-hal yang sifatnya positif seperti ini. Masa nggak mau? Ini ya, jadi kita akan evaluasi ini. Ya, tadi Bu Ketua Umum sampai ini, ya DPC akan dievaluasi, DPD, bahkan saya pun dievaluasi. Desember akan ada evaluasi. Di Sumatera Utara juga akan ada evaluasi. Ketua-ketua DPC misalkan. Kalau memang dia nggak sanggup sebagai ketua DPC, diturunin aja itu. Jabatannya, oh nggak pantas nih ketua DPC, turunin aja jadi pengurus PAC aja. Ya kan? Nggak sanggup dia. Ketua DPC nggak mau turun. Ya, saya tahu loh, saya dapat laporan loh. Ya, ya. DPC yang nggak mau turun itu. Nggak mau mengorganisir PAC, nggak mau mengorganisir ranting, ya nggak? Bahkan ke kantor aja rapat jarang. Coba. Tadi Mas Tato sampaikan, DPD sudah rapat
baik secara hybrid, secara offline, tatap muka maupun secara virtual, itu sudah ke 90 berapa ya? 3 ya? 93, Mas. 93. Dan selalu kita absen loh. Ya. Ya. Dan semuanya dalam rapat DPD itu pakaian partai loh. Ya toh? Serius. Gitu loh. DPC bagaimana? Sekarang dengan teknologi tidak ada lagi ya alasan nggak bisa rapat. Kan bisa by Zoom seperti ini. Ini kita. Nah, ini semua sebetulnya kan bukan untuk orang per orang, saudara sekalian. Tapi ini untuk ya kebesaran partai kita, untuk perjuangan kita di tahun 2024. Kalau saya tanya gitu, kalian tuh mau menang nggak sih? Mau, siap gitu ya. Mau turun ke bawah atau kerja? Oh enggak. Bagaimana bisa menang? Ya. Ini loh. Ini bukan menyangkut kita, tapi masa depan Indonesia. Ingat 2024. Itu ada pilkada, pileg, pilpres, pilkada. Teman-teman yang Ibu Ketua tadi sampaikan, yang sudah 1 periode, kerja maksimal. Mau jadi Ibu Ketua Umum kalau sudah baik gitu ya, tetap kita akan perjuangkan untuk periode kedua. Sekarang sudah mulai. Nah, ini kita berkejaran dengan waktu. Makanya berkali-kali gitu ya saya sampaikan pada saat rakercap begitu ya. Mari kita susun kegiatan-kegiatan itu, program-program itu dengan baik dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk nanti kita rapatkan di DPD dalam bentuk rakerda tadi sudah diputuskan tanggal 12 Juni. Dengan cara seperti itu maka kita sudah punya program, sudah punya arah, sudah punya ukuran. Ukuran namanya sudah punya KPI lah kalau istilahnya di birokrasi. Key Performance Index. Sudah kita punya ukuran kinerjanya itu. Bisa tercapai enggak? Nah, ini yang kita lakukan secara terus-menerus. Bisa enggak kita? Saya yakin bisa. Kalau kita mau. Ya. Tapi persoalannya sih banyak yang enggak mau, ogah-ogahan ya. Repot. Ini saudara sekalian ya. Jadi ingat dulu saudara sekalian, kalah itu enggak enak loh. Saya pernah kalah 2 kali loh. Pilgub Jakarta kalah. Pilgub Sumut kalah kan itu. Nggak enak. Tapi agak bangga sedikit. Begitu Pileg dan Pilpres, Sumut kita bisa menang. Nah, untuk mengobati itu tadi. Nah, ini yang kita membuat semangat. Ini Mas Tato ya saya minta setelah ini karena besok sudah tanggal 31 ya. Dimulai nanti tanggal 1 maka seluruh organ partai, 3 pilar partai, saya partai ya, itu membuat kegiatan-kegiatan itu diinventarisir, dikoordinir ya. Yang saya partai tetap dikoordinir sampaikan kepada DPC sesuai dengan tingkatannya. Yang tingkat DPD koordinasikan dengan tingkat DPD. Sambil kita juga akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Kalau di DPP Partai, kegiatan itu akan dilakukan sejak tanggal 31 Mei, jadi besok. Diawali dengan pagelaran wayang kulit yang disiarkan secara live streaming. Ya. Kemudian ada program untuk mencari pahlawan desa misalnya. Jadi kita akan memonitor ya orang-orang desa yang punya prestasi yang membanggakan, punya ketokohan yang membanggakan, yang bisa membawa ya perubahan di desa itu, yang bisa membangun desa itu sehingga desa itu betul-betul bisa berdaulat, bisa berdikari dan punya kepribadian.
desa itu menjadi desa yang maju. Ini ada nanti lomba untuk ini. Sehingga kita mempunyai role model atau contoh desa yang bagus, yang bisa direplikasi atau ditiru atau diadopsi oleh desa-desa yang lain. Jadi kita mulai membangun dari desa ini. Jadi itu Mas Tato, sekali lagi saya tanggal 1 Juni itu tidak bisa ke Sumatera Utara, ya, tapi kita akan monitor kegiatan Anda. Meskipun 1 Juni ada di Jakarta, saya tetap melakukan kegiatan ya dengan merayakan hari lahir Pancasila bersama anak-anak jalanan. Karena mereka juga bangsa kita. Mereka juga harus mendapatkan perhatian pada kita. Mereka juga harus bisa merasakan bahwa ideologi Pancasila itu bisa dilaksanakan, bisa dia pahami, dan supaya mereka tidak putus asa. Ya, dilahirkan dan tidak kecewa, dilahirkan sebagai bangsa Indonesia. Nah, kita tanamkan ini terus. Saudara-saudara jangan anggap remeh loh ini. Kalau mereka anak-anak jalanan itu ya, dia bisa, tapi anak jalan yang bagus ini, enggak sekedar di lampu merah terus minta duit, enggak. Nah, dia bisa membawakan lagu-lagu dengan baik. Bayangkan kalau itu diperdengarkan di pasar-pasar, dia bikin show di situ dengan lagu-lagu seperti ini. Bukankah ini berpengaruh kepada yang mendengarkan? Ya. Hal seperti ini kita. Jadi tolong saudara sekalian ya untuk bisa ini. Yang terakhir, kita masih menghadapi pandemi COVID. Tentu banyak sekali saudara-saudara kita yang terdampak karena COVID. Utamanya terdampak secara ekonomi. Ya. Anda harus bisa petakan mereka-mereka yang terdampak ini, terdampak secara ekonomi ini ya, dan dengan pemetaan yang baik, mereka yang sangat terdampak ini kita akan cari solusinya untuk bisa membantu mereka. Inilah sebetulnya esensi kita untuk bisa bergotong royong di dalam membantu rakyat ya untuk mengisi bulan Bung Karno. Ini Mas Tato ya, yang bisa saya sampaikan pada saudara sekalian. Ini hadir semua, meskipun ada beberapa yang videonya dimatiin gitu ya, Repdem dimatiin, Abu Sofyan dimatiin, ya. Saya nggak tahu itu kencing atau ya makan atau apa, saya nggak tahu ya. Ya, jadi saya lihat semuanya ini satu persatu ya. Jadi saudara sekalian ya, ingat loh, kita semua itu, kalian semua itu adalah jajaran pengurus partai, saya partai ya. Maka harus bisa jadi contoh, ya. Harus bisa jadi teladan. Ya. Kalau kita nggak bisa, ya bagaimana anak buah kita? Kalau pemimpinnya seperti itu, pemimpinnya tidak punya fighting spirit yang kuat, semangat untuk berjuang yang kuat, bagaimana? Ya, maka daripada itu, ya kita harus tetap membangkitkan kita punya semangat ini. Ya. Masa depan kita, masa depan Indonesia itu salah satunya tergantung pada kalian semua. Partai kita ini juga tergantung pada kalian semua. Ya. Kalian semua yang harus bekerja keras. Ini yang bisa saya sampaikan. Selamat berjuang, dan nanti secara khusus setelah program-program kegiatan itu masuk kepada DPD, tolong pada kesempatan pertama saya dikasih informasi, ya, saya dikasih informasi. Yang terakhir masalah rakerda tadi sudah disampaikan. Kita, mohon maaf ini mumpung kita semua hadir ya, kita tidak bisa melakukan rakerda dengan format seperti sebelum adanya COVID. Jadi pada teman-teman yang tidak bisa hadir secara fisik, saya minta tetap hadir secara virtual. Ya. Karena kita lakukan secara campuran. Ya. Jadi tolong, dan lakukan itu kalau bisa, karena ini rapat kerja daerah, pesertanya itu kalau bisa, bukan kalau bisa,
harus ada di kantor. Atau kan tidak semuanya kita datang ke Medan ya. Tapi yang tidak datang ke Medan mengikuti dari kantor partai. Dengan cara seperti itu maka kita bisa memonitor Anda semua dan tetap dengan menggunakan seragam partai ya. Sekali lagi. Jadi mereka yang tidak bisa datang karena kapasitas gedung yang tidak memungkinkan ya, dan kita harus patuh pada protokol kesehatan, harus mengikuti di kantor partai. Ya. Kemudian ketika sidang-sidang tetap mereka dilibatkan. Ada 3 komisi toh? Ada 3 komisi toh? Ya, betul. Mana yang akan dilibatkan di komisi politik, mana yang dilibatkan komisi organisasi, mana dilibatkan dalam komisi program. Jadi meskipun tidak hadir secara fisik, tapi mereka tetap berpartisipasi, ikut membahas, merumuskan program-program itu. Ya, yang nantinya akan kita sampaikan kepada DPP, kepada forum rapat kerja nasional. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Selamat berjuang, selamat memperingati bulan Bung Karno dimulai dengan hari lahirnya Pancasila. Terimalah salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka.